Halo Ibu Riza, apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah, Ibu Novia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu Riza. Oh ya, tadi ikut upacara tidak? Kalau kami SMA ya hari Sabtu kemarin. Jadi hari ini tetap belajar seperti biasa. Oke. Oh iya Bu Riza, saya perhatikan beberapa hari belakangan ini saya sering lihat Bu Riza sibuk dengan status WA-nya yang kerempongan. Mungkin bisa diceritakan sedikit ada apa ini Bu Riza? Iya nih, sebenarnya saya mau cerita dengan Bu Novia nih. Jadi ya beberapa akhir ini saya mengalami ada suatu kendala lah dalam pembelajaran di kelas. Saya lihat siswa-siswa akhirnya semangat belajarnya kok kurang gitu Bu. Oh, oke. Berarti beberapa hari itu yang menjadi kendala Bu Riza ya, saya sering lihat story WA-nya yang menggalau gitu ya Bu Riza ya. Siswa Bu Riza itu kurang semangat karena apa ya Bu Riza? Nah, jadi kalau saya amati Ibu ya, Bu Novia ya, mungkin apa ya? Saya merasa sudah menyiapkan materi pembelajaran yang baik. Mungkin apa ya kira-kira? Itu yang ingin saya cari Bu, pada kesempatan ini. Oke, kita coba identifikasi dulu situasi kelas Bu Riza seperti apa ya. Kalau saya coba menskalakan dari level 1 sampai 10, posisi kurang semangatnya siswa Bu Riza tuh berada di level berapa Bu Riza? Mungkin sekitar level 5 lah Bu Novia. Jadi sangat mengganggu sekali dengan yang menurut saya kok anak ini kurang semangat. Terus kalau saya tanya banyak yang tidak menjawab, terus ada yang tiduran juga gitu. Nah, makanya saya bilang mungkin di posisi 5 lah. Oh, berarti kalau sudah di level 5 berarti Bu Riza punya target ya? Punya target pencapaian. Ibu Riza punya target pencapaiannya itu berada di posisi berapa Bu Riza? Dari skala 1 sampai 7 sampai 10 itu. Nah, saya enggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi lah Bu Novia ya. Di level 7 sudah baik lah menurut saya. Oke, berarti Bu Riza sudah punya rencana ya ke depannya untuk gimana caranya untuk menaikkan tadi dari skala 5 ke skala 7. Apakah Bu Riza sudah coba mulai atau sudah ada yang Bu Riza lakukan untuk mencapai target 7 tersebut? Saya sudah melakukan Bu, misalnya melihat gaya belajar anak itu, karakteristik anak, kemudian dalam memberikan contoh-contoh itu saya memberikan contoh-contoh yang paling sederhana agar menurut saya itu mereka cepat paham. Kemudian supaya menarik saya juga sudah berusaha membuat PPT itu Bu Novia, PPT pembelajaran. Oh, berarti artinya Bu Riza sudah mulai coba untuk menaikkan target bagaimana caranya para siswa Bu Riza itu lebih bersemangat lagi ya Bu Riza ya. Seperti tadi sudah mulai mengkelompokkan karakteristiknya ya Bu Riza ya. Kalau dalam Bu Riza ingin mencapai target itu ada tidak orang yang Ibu Riza libatkan atau yang mungkin bisa membantu Ibu Riza dalam mencapai target Ibu Riza menaikkan semangat belajar bagi para siswa Bu Riza? Oh iya Bu Novia, lupa kan. Saya juga awalnya saya juga kepengen loh Bu Novia, misalnya kemarin saya sudah belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi saya pikir nih
Hmm? Saya kepengen juga itu menerapkan di kelas, ya kan, menerapkan keterampilan sosial dan emosionalnya dengan teknik stop, teknik yang paling mudah saya lakukan. Oh iya, Kemudian saya juga tuh. tadi baru berpikir mau membuat ice breaking di kelas, Bu Novia. Nah, jadi menurut saya yang pengen saya lakukan ini mungkin ya ada teman sejawat lah yang tempat saya berdiskusi rencananya. Karena teman saya ini menurut informasi beliau ini sudah mempraktekkan, jadi saya pengen juga rencananya seperti itu teman sejawat tempat saya berdiskusi ini. Wah, bagus sekali Bu Riza. Berarti di sekolah Bu Riza itu ada teman yang satu sefrekuensi dengan Bu Riza ya, yang mungkin bisa membantu Bu Riza ketika menghadapi kendala. Luar biasa banget itu Bu Riza. Nah, tadi kan Bu Riza berbicara tentang KSE ya Bu Riza, itu teknik stop. Nah, setelah dicoba teknik stopnya itu, apakah sudah ada menunjukkan hasil atau masih seperti awal? Sudah saya perhatikan sudah mulai Bu Novia. Kemarin kan saya sudah mencoba lah, baru-baru mencoba. Nah sudah mulai nampak itu semangatnya sudah mulai tumbuh gitu. Nah mungkin kedepannya nanti akan saya intent untuk menerapkan setiap mulai pelajaran melakukan stop dulu dan ice breaking dulu. Gitu Bu Novia. Oke Bu Riza, apakah ketika Ibu menerapkan KSE seperti ice breaking ataupun menggunakan media-media yang lain, apakah Bu Riza mengalami kendala di sana? Untuk sementara ini paling ini ya, kemarin tuh saya rencananya ada sambil teknik stop itu ada alunan musik juga, alunan musik instrumental ya. Nah itu kebetulan lupa bawa speakernya. Untuk ke depan lebih mempersiapkan lebih matang lagi lah, laptop, speaker gitu. Nah mungkin seperti itu Bu Novia. Oke, berarti banyak sekali hal yang ingin Ibu Riza lakukan untuk menaikkan semangat para siswa Bu Riza tadi, salah satunya dengan cara teknik stop ya, terus juga penerapan KSE, terus ada juga seperti ice breaking. Nah, dari kesekian banyak itu yang sudah Ibu Riza lakukan, alhamdulillah juga sudah menunjukkan hasil yang positif ya Bu Riza. Nah, untuk kedepannya gimana nih Bu Riza? Untuk kedepannya saya berkomitmen Bu Novia, karena saya lihat sudah mulai ada perubahan semangat. Yang pertama komitmen melakukan ini sebelum pembelajaran, ada teknik stop dulu, ada ice breaking dulu. Mungkin itu Bu Novia komitmen. Oke, luar biasa sekali Bu Riza. Tetap semangat. Saya yakin dan percaya bahwasanya Bu Riza ini mampu menumbuhkan kembali semangat para peserta didik Ibu Riza, terutama di kelas Bu Riza dulu ya. Nah, nanti saya tunggu apa hasilnya berikutnya. Kita sharing-sharing lagi ya Bu Riza ya, untuk melihat perkembangan seperti apa ke depannya, dan itu mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi saya Bu Riza. Oke Bu Novia, terima kasih atas sharingnya. Oke. Oh ya Bu Riza, setelah sharing ini apa yang Bu Riza rasakan? Nah, saya sekarang sudah lebih terbuka pikiran saya untuk menerapkan langkah-langkah untuk menaikkan semangat belajar murid saya. Yang pertama tadi membuat materi dengan contoh sederhana, kemudian membuat PPT, terus menggiatkan lagi, menaikkan semangat lagi. Mungkin saya akan menerapkan teknik stop sebelum pembelajaran dan ice breaking. Saya sudah menemukan solusinya, dan insya Allah akan saya laksanakan dan akan komitmen melaksanakan ke depannya. Itu Bu Novia.
Oke, terima kasih Bu Riza juga. Tetap semangat, tetap berkomitmen dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Riza ya. Oke, Ya, terima kasih ya Bu Novia. sama-sama Bu Riza. Assalamualaikum Bu Novia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Riza. Bu Riza gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana tadi? Apa kegiatan tadi hari ini? Hari ini kita ikut upacara PGRI Bu Riza, tapi agak santai sih, lumayan santai. Ya. Jadi saya ucapkan selamat Hari Guru ya untuk kita semua, untuk guru-guru hebat. Oke, Terima Bu kasih. Novia, jika saya perhatikan nih, Bu Novia akhirnya ini sibuk ya. Iya Ibu, sibuk tentang sekolah sih sebenarnya Ibu. Pengen cerita juga nih sama Bu Riza. Akhir-akhir ini di sekolah saya, kebetulan saya di sekolah SD ya Bu, itu banyak sekali pengaduan dari siswa-siswi saya, terjadinya banyak hal seperti perundungan gitu loh Ibu. Jadi gitu ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih loh Bu Novia mau sharing dengan saya ini. Jadi yang Ibu Novia inginkan apa nih dari percakapan kita sore ini? Apa yang Ibu ingin capai gitu? Sebenarnya saya ingin bermitra ya sama Ibu, karena kemarin juga sudah coba sharing, ternyata nyambung sefrekuensi juga sama Ibu gitu. Nah, saya juga tahu bahwasannya Ibu Riza ini orang yang sudah berpengalaman, maka saya berusaha pengen sharing sama Ibu, cari jalan keluar gimana dengan menghadapi perundungan-perundungan yang terjadi di sekolah saya, Bu Riza. Oh, jadi Bu Novia nanti ingin ya mencari solusi dari perundungan di sekolah Bu Novia gitu ya? Iya Ibu Riza. Baik, Bu Novia, kita mulai ya. Kita identifikasi dulu masalah Bu Novia ini. Nah, kalau saya buat skala nih Bu Novia, 1 sampai 10. Nah, Ibu itu yang kasus Ibu tuh sudah level berapa untuk mengatasinya itu? Sudah sampai level berapa kira-kira? Kalau saya lihat, kalau untuk penanganannya sih Bu, saya rasa masih di level 5, mungkin di bawah level 5 Bu, karena emang di sekolah belum begitu tentang perundungan ini belum ada kegiatan yang rutin dilakukan Bu, saya lihat. Jadi mungkin levelnya masih di level 5, mungkin bisa di bawah 5 tentang cara menghadapi dampak dari perundungan itu Bu Riza. Oh, begitu ya, masih di level 5 ya. Nah, kira-kira Ibu pengennya nanti itu untuk mengatasi ini naik ke level berapa Ibu? Pengen Ibu pengennya mau level berapa nanti? Kalau berbicara target pengennya di level 10 ya Bu Riza, tapi mungkin kayaknya kita bertahap ya, berproses setidaknya lebih dari 7 atau 6, tahap level 7 sampai 6 untuk hal perundungan ini, karena saya pikir di tingkat SD perundungan ini kayaknya seharusnya belum terjadi, tapi sudah banyak terjadi. Makanya saya pengennya ada di level tertinggi lah sebisa mungkin gitu Bu Riza. Jadi minimal level 7 ya, 7 atau 6 gitu ya berarti ya. Oke, nah kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu punya nih untuk mengatasi perundungan tersebut Bu Novia?
Sejauh ini kekuatan yang saya punya adalah teman sejawat dan kepala sekolah yang selalu ngasih support, yang mau bekerja sama, terus juga para orang tua juga alhamdulillah memberikan support yang positif, dan itu merupakan kekuatan terbesar bagi saya dalam menghadapi perundungan ini. Oke, jadi Ibu memiliki kekuatan teman sejawat ya yang selalu support, kepala sekolah juga yang selalu support, dan orang tua murid ya yang juga selalu mendukung dalam sekolah tentunya. Nah, jika kita lihat dari situ, kira-kira apa yang Ibu Novia bisa lihat peluang dari situ, atau kemungkinan apa yang bisa kita lihat itu tadi? Dari hal tersebut yang peluang yang saya bisa lihat adalah dari kerjasama ya, tentunya dari para teman sejawat, guru, itu ada peluang atau celah yang bisa saya lakukan bersama teman-teman dan juga tim untuk mencegah terjadinya perundungan atau meningkatnya perundungan di sekolah kami. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya. Nah, mungkin apa itu rencananya? Misalnya apa yang mau dilakukan gitu? Saya berpikir bahwasanya karena di sekolah saya sosialisasi tentang perundungan itu belum ada, nampaknya belum ada selama saya berdinas di sana. Dan saya berpikir bahwasanya untuk tahap awal ini saya ingin melakukan sosialisasi, mengajak para teman sejawat, guru, orang tua, bahkan muridnya itu sendiri untuk bersosialisasi, untuk mengetahui bagaimana dampak negatif dari perundungan tersebut, Ibu Riza. Oke, jadi mengadakan sosialisasi ya. Nah, kira-kira rencananya kapan mau dilaksanakan itu, Bu Novia? Untuk sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan, cuman belum seefektif dan seefisien mungkin. Cuman baru kayak ada apel disampaikan, sosialisasinya seperti itu. Dan kami berencana juga, saya bersama teman-teman berencana untuk mengadakan sosialisasi itu dengan mengajak para orang tuanya juga langsung, Bu Reza, ke sekolah. Jadi dalam bentuk sosialisasi nanti bersama komite. Terus juga saya juga berencana ini ingin membentuk satu tim anti perundungan. Nanti dalam tim perundungan itu tidak hanya terdiri dari gurunya, tapi juga nanti dilibatkan para siswanya gitu, Bu Risa. Jadi nanti akan mengadakan sosialisasi ya. Nah, selain sosialisasi ini untuk mencegah perundungan ini, ada lagi nggak yang Ibu Novia lakukan? Nah, selain sosialisasi ya, supaya anak ini mengetahui, kira-kira ada lagi nggak? Kalau untuk sekarang masih sosialisasi, tapi nanti akan dilanjutkan dengan ada kayak poster, bikin poster, nanti akan ditempel ke dinding-dinding sekolah. Nanti itu bisa menjadi pengingat bagi siswa bahwasanya perundungan itu berdampak negatif gitu. Nah, tapi masih direncanakan dan insya Allah kita akan laksanakan di awal semester. Jadi untuk beberapa bulan ke depan ini kita masih dalam tahap perencanaan, Ibu Riza. Jadi rencananya mengadakan sosialisasi, terus mungkin nanti dilanjutkan dengan membuat poster-poster gitu ya, Bu Novia. Nah, kira-kira, nah dalam Ibu Novia nanti mengadakan sosialisasi, nah ada tak tolak ukur nih keberhasilannya? Sejauh ini yang saya rasakan kalau tolak ukur berhasil atau tidaknya itu dilihat dari mungkin kurangnya pengaduan dulu ya, Bu ya. Kurangnya pengaduan perundungan yang terjadi di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Tapi yang saya lihat sekarang ini hampir setiap hari loh, Bu. Hampir setiap hari ada aja gitu kan anak-anak yang lapor, Bu, ini melakukan ini melakukan ini. Nah, kemarin coba sosialisasi beberapa kali, alhamdulillah yang awalnya diskalakan lah ya, misal dalam sehari itu ada 5 orang yang mengadu, sekarang sudah agak berkurang, ada 3 atau 2 orang anak yang mengadu gitu. Ya, jadi nanti Ibu itu ya skala keberhasilannya.
berkurang ya Iya. laporan perundungan nih dari siswa. Nah, kira-kira nanti dalam melakukan sosialisasi itu apa nih? Ada nggak halangan atau rintangan yang mungkin akan dihadapi? Oh iya, saya pahami bahwa setiap kegiatan yang akan kita lakukan tuh pasti ada kendala ya Bu ya. Eh, Pasti ada halangan, walaupun sebenarnya sudah direncanakan dengan baik, pasti ada yang namanya rintangan. Tapi kami berusaha dari pihak sekolah itu nanti akan terus berkolaborasi membuat sebuah alternatif lain untuk menemukan jalan keluar jika terjadi hambatan, misalnya tidak didatangkan oleh wali murid, misalnya ada yang datang, nanti alternatif jalan keluarnya seperti apa, dengan cara kita terus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jadi berarti ada ini ya alternatif lain gitu ya. Nah, nah rencana sosialisasi ini apa namanya komitmen Ibu terhadap rencana ini? Kira-kira apa? Iya, karena kita sama tahu bahwasannya perundungan ini merupakan hal yang negatif ya Bu ya, yang emang harus diberantas gitu dari setiap satuan pendidikan. Maka kami berkomitmen bahwasanya sosialisasi ini akan terus dijalankan dengan terprogram dan berkelanjutan. Nanti sampai anak-anak paham bahwa ada dampak negatif dari perundungan, dan perundungan itu emang harus di stop gitu. Jadi kedepannya Ibu nanti akan berkontinu mungkin ya mengadakan sosialisasi. Iya, berkelanjutan. Gimana nanti supaya ini tidak berkelanjutan, supaya ini tetap berjalan sesuai yang direncanakan. Ada siapa nih yang perlu mengingatkan lah ya tim Ibu tadi supaya ini tetap berlanjut terus menerus ini. Kira-kira ada siapa yang mengingatnya gitu Bu Novia? Ya kan tadi rencananya kita akan buat tim anti perundungan ya. Seperti yang kita ketahui juga Ibu, kadang perundungan ini siswanya tersebut kurang berani melaporkan kepada guru gitu. Nah, kadang mereka lebih terbuka berbicara dengan teman sebangkunya atau teman akrabnya. Maka dari itu kita coba ingin berencana membuat tim anti perundungan yang terdiri dari siswa dan juga guru nanti sebagai pembinanya. Nanti para siswa tersebut akan kalau nggak berani ke gurunya, dia berani ke temannya. Nanti dari tim tersebut akan menjadi pengingat juga. Tim tersebut dari siswa tersebut juga bisa nanti kalau kita setelah bersosialisasi, kita datangkan mungkin seperti anggota masyarakat yang lebih paham, nanti bisa kita datangkan, jadi yang tim tersebut bisa menjadi pengingat bagi teman-teman korban gitu, korban perundungan gitu. Jadi bisa siswa itu sendiri ya, untuk membantu ya, bisa dari masyarakat ya. Oke, luar biasa sekali Bu Novia. Nah, kita sudah sampai di ujung nih. Nah, dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu Novia peroleh sore ini? Dari sharing ini satu hal yang saya peroleh adalah kata luar biasa Ibu, luar biasa, senang sekali bisa berpartner dengan Ibu. Saya merasa lebih rileks, lebih plong. Saya juga merasa unek-unek yang saya pikirkan tersampaikan melalui bermitra dengan Ibu Riza. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu Novia rencanakan tadi terlaksana dengan baik. Nanti saya pengen loh dengar cerita selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya ini tentang aksinya gitu ya Bu ya, rencana tadi. Oke Bu Riza, insya Allah nanti apapun perkembangannya kita sharing lagi ya Bu ya. Saya juga pahami bahwasanya ini baru dalam tahap perencanaan ya Bu. Kita nggak tahu nantinya pelaksanaan aksinya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Riza. Iya, sama-sama. Tetap semangat Bu Novia. Semangat Bu. Ya.